Nah kalau ke saya dia nggak ada komentar. Nah jadi saya anggap ya sudah, kalau dia nggak mau menantang saya, ya sekarang ini ada tantangan baru nih. Luhur ya, saya lihat orangnya dan ini sudah menjadi beberapa perhatian. Ya saya sekali lagi katakan, saya kalau terhadap Rocky Gerung, Hotman tantang menantang, kita siapkan. Mau bicara fakta hukum, secara ilmu hukum, ayo. Secara filosof, karena saya dokter falsafah juga boleh. Tapi kalau itu tidak direspon, karena saya lihat dua-dua hanya bicara di medsos saja, baik Rocky Gerung maupun Hotman. Nah sekarang ada Luhur nih. Nah Luhur dia memang betul-betul nantang duel ya. Nah ini tidak masalah. Saya sekali lagi mengatakan bersedia. Saya bersedia memfasilitasi. Jadi Hotman, lu masa berkali-kali ditantang orang nggak pernah berani jawab? Jawab dong. Jawab. Dan ini saya lihatin, saya perhatikan Luhur ya nggak jago-jago amat juga kali ya. Ya cuma Hotman harus berani lah, ya kan? Jadi kalau tinju itu gini, bukan itu yang gini-gini itu beda. Jadi makanya kalau dari saya sekali lagi saya sangat mendukung sikap Luhur dan saya berharap saudara Hotman juga menjawab. Biar kita siapin tempatnya. Kita siapin tempatnya di mana, dan saya bersedia untuk menjadi jurinya. Nah, karena kalau saya sudah 2 tahun nih kita perang sama Hotman kan, dan kemudian kemarin Rocky Gerung saya sudah menyatakan bersedia untuk memfasilitasi keduanya. Tidak ada respon. Nah sekarang ada Budi Luhur nih, lu jawab. Nah jadi Luhur, nah koordinasikan di mana tempatnya kalau kamu mau, dan nanti Hotman kalau mau ya sudah kita carikan tempatnya. Ayo kalian duel di situ. Karena mungkin begini, rakyat mungkin sudah muak bicara tentang perdebatan medsos, viral berita statement A statement B, tuntas. Ya udah adu ring aja. Kebetulan Luhur ini barangkali backgroundnya ada tinju. Nah sekarang ditantang benaran. Tapi kalaupun dia ada background tinju kan belum tentu jago juga dia bertinju. Ya Hotman juga kan masa begini-gini aja, gini juga dong. Nah seperti saya waktu itu sampai Vicky Prasetyo datang ke rumah saya. Saya dikasih alat tinju itu. Nah kita pakai celana pendek kayak ini, dan ini semua kita lakukan adalah dalam rangka membentuk jati diri. Nah karena orang sudah jenuh dengan ini, ibaratnya kan tinju intelek di dunia maya. Sekarang tinju fisik. Dan saya siap untuk memfasilitasinya. Beneran. Nah Hotman, Luhur, ayo cari tempat komunikasi ke saya siapin. Ayo kita adu. Nah nanti siapa yang memberi hadiah, ya kayak kami kemarin lah. Ada Rudi Salim itu yang mau bantu kemarin kan, Tesla 1,5 miliar. Nah ini juga barangkali ya bisa lah, kalau penting ada jawaban ya. Jadi masa iya lu Hotman berkali-kali dipancing orang gak berani komen. Ya kita tuh kan pejantan sejati gitu. Tapi kan bicara tinju, bicara lawan, tapi kan dua pihak ini kan mengetahui atau mendalami soal hukum, Bang. Kenapa bicaranya ke tinju dengan berdebatnya harusnya dengan hukum, Bang? Gimana? Ya, karena Hotman sudah berkali-kali menyatakan pendapatnya di media atau pikiran-pikirannya di media, menurut banyak orang itu tidak konteks. Tidak sesuai dengan konteks. Dan bahkan dia dengan mengatakan, "Hey Rocky, gua tantangin lu." Wah, kan begitu. Itu disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi loh. Nah, ada orang berpikir itu. Nah, sayangnya Rocky tidak respon gitu. Dan mungkin orang melihat ada simpatisan Rocky, Luhur misalnya. Ya, kalau saya sebelum Rocky dengan Hotman, sebelum dengan Luhur dan lain-lain, saya pribadi gua udah tantang Hotman. Nah, tapi sekarang Hotman barangkali terhadap saya dia tidak berani komentar, ya monggo, nggak ada masalah. Nah yang ini Luhur ini, ayo biar rakyat melihat
bahwa oh you punya kemampuan fisik sekian, you punya kemampuan intelek sekian, ya sudah ngomong, nggak ada masalah. Saya siap memfasilitasi pertarungan itu. Nanti kita cari sponsor-sponsornya gitu. Tapi serius, Luhur juga saya harapkan serius. Jangan hanya lempar bola begitu saja. Dia, you sudah sampaikan ke media, ke publik, you mesti tanggung jawab. Kalau besok itu direspon oleh Hotman, datang ke saya bentuk tim. Gak apa-apa, ini kan media-media ini kita kontrol semua. Biasa kok. Kami kemarin sudah hampir jadi itu. Vicky udah datang ke rumah, bawa sarung tinju. Kita sudah pergi ke PIK, sudah preskon. Yang datang ke situ malah si perempuan itu, si Denny Syariesta yang sekarang jadi tersangka laporan saya kan. Nah, tapi Hotmannya nggak pernah nongol-nongol gitu. Jadi saya kira kemuakan masyarakat dengan perdebatan di media sosial ini, mereka ingin lihat tontonan yang menarik lah secara fisik gitu. Karena kalau bicara tentang kemampuan intelektual kan kita nggak bisa ukur kita paling pintar apa enggak gitu. Tapi yang pasti ketika persidangan orang lihat kualitasnya lah. Tapi yang pasti kalau di lapangan ya head to head. Nah, itu harus seru. Ini kan bicara sama laki Bang ya. Yes. Sudah ditantang begitu harusnya kan paling enggak berkomentar, jangan diam aja Bang. Gimana Bang? Kalau menurut saya aura jantan tuh masih keluar. Aura jantan. Kita ini kan laki-laki bos. Jangan diinjak harga diri. Yang tinggi itu adalah harga diri. Yang rendah itu adalah hati. Ketika lu ditentang orang, lu nggak berani komentar, lu dianggap apa? Ya, saya kalau digituin, tapi tepat orangnya ya. Memang dia ada masalah sama saya, dia pancing saya, ayo. Nah, contoh di chat. Nah, dia nggak puas, ayo, monggo, ayo. Nah, jadi kalau saya orangnya fair. Nah, tetapi itu tadi, saya hanya menyaksikan bagaimana kejenuhan rakyat kepada orang-orang yang banyak bicara di media. Dan itu tidak menggambarkan sebagai seorang lawyer. Kalau kita lawyer, bicaralah pada tatanan-tatanan yang benar. Jangan bicara tentang kekayaan. Masa harus dibilang cincin ini 9 miliar. Dari 9 miliar. Emang kalau dikasih 9 miliar terus kenapa? Berubah wajah lu. Dari jadi super ganteng gitu. Seperti Sahrukan. Kan enggak juga. Tetap saja Hotman ya Hotman. Nah, kayak saya nih, begini aja udah. Mau dibilang palsu, terserah. Nah, yang pasti saya pakai yang ori. Tapi kan tetap saja begini. Hanya untuk perhiasan. Lah masa begini sekian miliar, sepatu. Lupa pakai aja lah itu. Jadi ini yang saya katakan. Saya kan ngajar sekarang ya. Saya selalu sebut kepada mahasiswa saya bahwa Anda jangan lihat vulgarismenya pernyataan para lawyer yang dianggap kalau pengacara sukses itu dia akan banyak harta, punya mobil mewah, berlian-berlian, bisa bebas dengan cewek, berenang, gandeng-gandeng di klub, cium-cium, peluk-peluk. Enggak begitu. Filosofi lawyer adalah officium nobile, pekerjaan yang mulia. Mulia identik dengan tindakan, perilaku, dan pikiran. Itu. Tapi kan sekarang juga lagi berada di medsos Jibranda soal perdebatan dia sama Rocky Gerung. Abang kata dari sisi ilmu dua orang ini gimana sih Bang? Kalau si yang satu kan membahas dengan filsafat, kalau yang satu lagi kan dengan hukum. Iya, memang nggak nyambung. Satu ahli filsafat, satu lagi ahli hukum. Tapi saya sebagai seorang intelektual, saya sudah tawarkan. Kalau bicara tentang hukum, kan kita menganut sistem style Europe kontinental, bukan Anglo-Saxon. Ya kan? Aku bersedia akan bicara tentang konteks hukum. Dan bicara tentang falsafah atau filsafat, saya dokter falsafah, PhD. Saya bisa bicara itu. Gitu. Nah ini bisa kita uji kok, kemampuan dua-dua, tapi tidak direspon. Rocky Gerung juga tidak respon. Saya berharap banget Rocky Gerung merespon itu. Begitu juga dengan Hotman. Yuk kita uji. Lu pendapat lu tentang ini gimana? Kalau itu di seputaran pilpres, boleh. Pendapat seorang ahli filosof terkait dengan pilpres dan putusan MK apa? Pendekatan hukum dari style Europe kontinental yang kita anut apa? Dua-dua boleh dielaborasi. Dan saya insya Allah mampu untuk itu. Dan ini belum terlambat. Ayo. Jadi ada dua nih tugas saya nih.
Satu Rocky Gerung, Percy Hotman. Ini masalah knowledge, keilmuan, ya, filsafat dengan ilmu hukum. Yang kedua dengan si siapa? Uli, apa? Beni Luhur. Supaya ini jangan dibilang adu jotos lah, kurang seru, kurang enak kan, tapi ring. Kan sekarang MMA kan, di situ seru itu kan. Janganlah main-main itu, nanti kalau itu bisa berdarah-darah kan. Tetap ada sarung tinju lah, ya kan. Tapi saya kira itu. Jadi saya anehnya begini ya, Hotman ini saya lihat banyak dia suka komen. Lu ribut dengan seorang, nggak malu ya? Kalau ingat ya, falsafah guru atau dosen, kalau kita mengajar di satu kelas semester 4 misalnya, itu yang lulus hanya 40%, yang tidak lulus 60%. Itu yang bego dosennya apa muridnya? Kalau sekali oke lah, mahasiswa, oh ini 60% nggak lulus, 40% lulus. Semester berikutnya begitu juga. Ini bukan mahasiswanya yang goblok, tapi gurunya. Jadi kita sebagai lawyer, kalau kita bolak-balik bermasalah, ini yang salah nih kita atau orang lain? Harusnya ada namanya konsep tahu diri, koreksi internal pribadimu, attitude-mu, cara bicaramu, face-mu, ya dong, sehingga menimbulkan kesimpatian orang. Jadi saya melihat bahwa persoalan Hotman, persoalan Rocky Gerung, persoalan Luhur, ini menurut saya harus menjadi pemikiran. Kenapa sih kok rakyat bahas gua? Saya dulu ya, 2 tahun ini risih saya. Saya selalu koordinasi dengan anak, dengan keluarga. Sampai saya bilang, udah gak usah bahas-bahas Rasman lagi. Tiap hari Rasman. Alhamdulillah endingnya bagus. Dan saya itu tadi, satu-satu saya lihat dulu, oke saya hadapi. Dan maka saya katakan, saya akan sikap yang namanya satu, Denny Syaresta, Iklim Hakim, dan Samsul Caniago. Ini karena 3 orang ini menurut saya punya saham besar yang membuat saya sebahagian dari nama baik saya rusak. Adapun terhadap Uya-Kuya, Evi, kemudian Hotman dan lain-lain, sebenarnya secara pribadi saya menganggap tidak begitu serius. Nah, tapi kalau dia mau bawa serius, monggo gitu. Tapi terhadap Dennis, Samsul, kemudian Iklim Hakim, kenapa? Karena 3 orang ini orang yang menurut saya mencari masalah sama saya, padahal saya nggak ada masalah sama mereka. Samsul saya bantu urusan dia, Iklim Hakim saya bantu urusan dia, sedangkan Dennis saya nggak ada urusan dengan dia. Apa ini? Tapi dalam konteks sebagai seorang public figure, Hotman begitu, orang komen ke saya, ya saya harus jawab dong. Karena saya public figure, pikiran-pikiran saya, cara pandang saya terhadap sosok si Hotman, si Richard, dengan si Luhur, ya ini saya bisa tuangkan dalam pikiran saya. Dengan catatan semuanya adalah dalam rangka, kalau itu berbentuk kecurigaan, pikiran, pendapat, itu adalah dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Tapi inti poinnya, ayo gini deh, Hotman, kau kan sudah ditantang berkali-kali. Coba sekali ini beranilah respon. Coba Hotman, kau jawablah, kau jawab. Jangan diam aja. Nanti kau jadi dianggap orang tidak punya nyali. Kan jago. Saya sudah bilang dia gini-gini. Rocky gini, waduh, kalau sempat saya itu saya kejar dia. Jadi saya kira itu benang merahnya dalam